Halo Readers Kumparan, ini adalah all new Honda Scoopy yang menjadi amunisi baru Astra Honda Motor setelah menetaskan all new Honda Beat pada awal 2020 ini. Honda Scoopy generasi kelima ini membawa sejumlah ubahan dan juga penyempurnaan dari generasi sebelumnya. Apa aja ubahannya? Mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelum masuk pembahasan, Kumparan sajikan secara singkat silsilah Honda Scoopy. Honda Scoopy pertama kali hadir pada 2010 lalu dengan mesin karburator. 3 tahun kemudian, pada 2013 hadir generasi keduanya dengan mesin PGM-FI. Kemudian, generasi ketiga pada 2015 yang sudah dipasangkan mesin baru bernama ESP. Ditambah ACG starter, ditambahkan pula idling stop system dan ensure back key. Baru generasi keempat di 2017, Scoopy lebih advance lagi. Paling ketara ada penyempatan ban gambot, lampu proyektor LED, power charger, serta rem kombi brake. Lalu, penyempurnaan apa lagi yang hadir pada generasi kelima ini? Ya, secara umum kalau misalnya kita lihat all new Honda Scoopy ini masih memiliki desain retro modern. Tapi kalau kamu lihat dari depan, dia lampunya lebih membulat. Tapi beda dari generasi sebelumnya, lampu seinnya dia sudah memisah. Nah, menarik ya, dia tetap menggunakan proyektor LED. Lanjut ke samping. Nah, AHM bilang kalau Scoopy generasi terbaru ini dia punya siluet S yang lebih tegas. Gini nih. Nah, terus kalau misalnya kamu notice, dia punya footpack yang baru. Ya, kelihatannya lebih rapi sih. Tuh, lihat dia housingnya juga ya bikin rapi. Modelnya dari generasi sebelumnya. Nah, lanjut ke belakang, ubahannya dia ada di model lampunya. Kalau sebelumnya dia kan nyambung nih seinnya, sekarang dia sudah membulat. Lampu seinnya terpisah, tapi sayangnya dia masih belum LED, masih halogen biasa. Itu dia dari tampilannya. Nah, ubahan perintilan lainnya pada all new Honda Scoopy adalah panel instrumennya sekarang dia kombinasi analog dan juga digital. Nah, ini informasi yang ditampilkan lebih lengkap lagi dari sebelumnya. Sekarang dia ada konsumsi bahan bakar, kemudian ada eco mode. Nih, lihat. Kemudian ada trip meter. Terus konsumsi rata-rata BBM. Nah, tak kalah menarik di bagian bawah, kita akan melihat model cantelan yang baru. Semacam pelindung biar dia nggak mudah copot. Jadi kalau misalnya naruh tas, dia bisa dengan mudah nih naruh tas begini. Cocok nih kalau buat bawa belanjaan. Nggak lupa, all new Honda Scoopy sekarang dia punya port USB. Jadi bukan power charger ya yang nambah adapter, dia langsung bentuknya port USB. Jadi kita tinggal siapin kabel aja buat ngecas handphone, kemudian taruh di dalam sini. Ternyata cukup dalam gitu ya kan. Kalau udah tinggal ditutup, terus dia ngecas. Yang berubah selanjutnya pada motor terlaris setelah Honda Beat ini adalah rancang bangun Honda Scoopy terbaru yang sekarang pakai rangka ESAF yang sudah diterapkan pada Honda Genio maupun Honda Beat. AHM mengklaim, berkat penggunaan struktur rangka baru ini, bobot keseluruhan jadi lebih ringan 8%. Ini juga membuat kendali dan stabilitas motor jadi lebih baik. Nanti mari kita buktikan. Tak cuma itu nih, berkat rangka baru ini, membuat tangki bensin membengkak dari semula 4 menjadi 4,2 liter. Tapi bagasinya tetap 15,4 liter. Tapi ngomong-ngomong, bisa nggak ya bagasinya nyimpen helm? Sayangnya kelihatannya nggak bisa nyimpen helm karena kapasitas bagasi cuma 15,4 liter. Coba mari kita buktikan. Kalau naruh helm yang half face, dia sebenarnya masuk. Tapi dia memang dimensinya tinggi sih helmnya. Kalau misal kita tutup, nah ya kan, nggak bisa. Sayang banget. Cuma
Kalau misalnya helmnya punya ya nggak begitu tinggi, kelihatannya sih bisa gitu deh. Nah selebihnya kalau nggak nyimpan helm, dia bisa buat nyimpan jaket dengan mudah, kemudian nyimpan sarung tangan, nyimpan botol juga bisa. Masih ada ruang buat jas hujan. Jadi practicality-nya dia lebih baik dari motor matic yang lainnya. Itu dia. Berikutnya yang berubah adalah jeroan mesinnya. Sebenarnya masih mengusung 110 cc, tapi ukuran bor dan stroke-nya berubah. Scoopy sekarang ukuran stroke-nya lebih panjang alias overstroke. Di atas kertas, ubahan ini untuk mengejar tenaga putaran bawah ke tengah. Tapi mengacu spesifikasi, daya maksimumnya itu justru turun. Tenaga turun 0,1 daya kuda, begitupun dengan torsinya yang juga turun 0,1 Nm. Tapi AHM bilang, tenaga maupun konsumsi bahan bakarnya masih tetap serupa Scoopy sebelumnya. Tanpa berlama lagi, mari kita tes langsung. Jujur, ubahan mesinnya sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Masih seperti Matic 110cc Honda lainnya. Yang kalau digas penuh, dia masih ada ngedennya dulu. Tapi memang, bobotnya terasa lebih ringan. Di bawah belok-belok pun rasanya masih pede. Ini juga berkat penggunaan ban gambot ukuran 100/90 dan 110/90 yang dipasangkan pada velg 12 inci. Jadi mau belok rada cornering pun ya masih fine-fine aja. Berikutnya bandingkan suspensi. Kalau di WOS sendiri ini tergolong rigid ke arah keras sih. Makanya handlingnya bisa nurut, anteng kalau dibawa belok-belok. Ya cocok sih kalau dibawa santai. Lagian ngapain juga bawa Scoopy ngebut-ngebutan kayak gitu ya kan? All new Honda Scoopy ditawarkan dalam dua versi. Yang pertama dia masih menggunakan anak kunci biasa, dan yang kedua dia menggunakan Smart Key modelnya kayak gini, sama kayak Honda Vario. Yang model anak kunci harganya 19,950 juta, dan juga yang Smart Key dia ditawarkan dalam harga 20,750 juta. Oke, kesimpulannya dengan ubahan dan juga peningkatan fitur yang ada pada all new Honda Scoopy, rasanya motor ini cocok dijadikan pertimbangan motor matic 110cc kasta tertingginya Honda. Apalagi dia memiliki practicality yang baik yang bisa mengikuti perkembangan tren masa kini. Ya, itulah tadi ulasan kumparan soal all new Honda Scoopy. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum, dan juga sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video kumparan berikutnya. Dadah.